Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Devitianti Batubara, NPM 201400033, Prodi PGSD 3A, mata pembelajaran IPA kelas tinggi. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar saya. Saya akan memulainya. Selamat pagi adik-adik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kakak mau buat semangat dulu ya. 1, 2, 3 ya, kayak gini. Kakak praktekkan dulu, baru nanti kalian membuat sama-sama kita. Satu, kayak gini kan. Tepuk semangat. Semangat. 1, 2, 3 ya, tepuk semangat. Semangat. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kakak akan mengabsen namanya satu-satu. Nadine, Lesti. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Udah siap kan untuk memulai pembelajarannya? Oke, di sini kita akan mempelajari yaitu tentang bagian luar tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama kita mempelajari yaitu bagian tubuh hewan. Hewan ini, tahu hewan apa? Ayam. Iya, ini hewan ayam. Dia terdiri dari paru, gelambir, bulu leher, bulu dada, bulu perut, tungkai kaki, panjang total, taji, bulu penutup sayap, bulu penutup ekor, bulu sayap primer, bulu ekor, bulu pangkal, bulu tunggir, bulu punggung, bulu mantel, cuping telinga. Di sini kakak akan menjelaskan fungsi dari bagian tubuh hewan ayam. Yang pertama yaitu mata. Kalau manusia matanya berfungsi buat apa? Ya, melihat. Begitu juga dengan hewan ayam, mata berfungsi untuk indera penglihatan. Yang kedua paru. Yang kalian ketahui. Kalau ayam itu apa fungsi parunya itu? Kalau bagian manusia itu apa? Mulut. Nah, fungsi mulut apa? Untuk mengambil makanan. Paru ayam berfungsi untuk mematuk kan, kalau ayam kan mematuk, kalau manusia kan memakan kan. Nah, yang ketiga yaitu bulu ayam. Bulu ayam berfungsi untuk penutup tubuh agar suhu tubuh ayam tetap terjaga. Kalau manusia itu namanya bulu, kalau ayam ya bulu ayam kan. Yang ketiga yaitu sayap ayam itu berfungsi untuk apa itu? Ya, untuk terbang, untuk lompat dari pepohonan, dan juga untuk menjaga keseimbangan. Yang berikutnya yaitu kaki berfungsi sebagai alat gerak utama ayam untuk berjalan, berlari terhadap alamnya lah, kayak gitu. Kalau dikejar dia langsung lari, makanya ayam nggak bisa ditangkap kan, harus malam hari ditangkap. Kalau enggak harus ayam untuk apa itulah, ayam potong itu kan. Yang seterusnya yaitu cakar atau taji. Taji ayam ini itu berfungsi untuk menggais tanah saat mencari makanan biar bisa dia makan. Itulah yang dibuat dia untuk mengapa makanannya, mencari makanannya. Yang berikut
berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Jadi ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Bagian yang dimanfaatkan umumnya adalah telur dan dagingnya. Kan kalau ayam kan bisa dimakan kebutuhan manusia, bisa kita makan. Kan yang berikutnya yaitu kucing. Kenal kan sama kucing kan? Nah, kucing ini sering dipelihara manusia karena bentuknya lucu. Jadi penjelasan dari tubuh kucing yaitu yang pertama ada mata, sama untuk melihat. Tetapi mata kucing dapat menyala di tempat yang gelap. Kalau malam kucing tajam penglihatannya. Hidung kucing berfungsi sebagai indera pencium. Penciuman kucing itu tajam. Kalau tengok nih kan langsung mau diambilnya, dimakannya. Yang ketiga yaitu mulut. Mulut pada kucing berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang berikutnya yaitu bulu. Bulu kucing berfungsi menjaga tubuh agar tetap hangat. Yang berikutnya yaitu kaki. Kaki kucing berjalan, pada ujung kaki kucing terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsa. Ya, kalau dia mau menangkap burung, itulah dibuat dia. Yang berikutnya yaitu ekor. Ekor kucing berguna untuk keseimbangan saat bergerak. Nah, kalau dipanggil bergerak nih, ekornya bergerak pasti ekornya. Nah, sekarang sudah selesai untuk mengenal bagian luar hewan. Sekarang kita mempelajari yaitu bagian luar tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu ini pohon. Kita buatlah ini pohon mangga. Ada daun, ada batang, ada akar. Yang pertama akar. Akar berfungsi menjaga keseimbangan suatu pohon, mencari air dan zat hara. Simpan nilai dulu makanannya di sini. Baru yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi untuk menopang berdirinya pohon supaya bagus. Dialah menopang pohon itu biar dapat berdiri dengan bagus, dengan kokoh. Yang ketiga yaitu daun. Daun tempat berfotosintesis. Disinilah dibuat dia sinar dari matahari itu fotosintesisnya. Ada buah, contohnya di sini dia ada buahnya kan. Buah. Nah, ini berfungsi sebagai tempat menyimpan bakal tumbuhan baru. Nah, nanti dia berbuah. Setelah udah masak buahnya, berbuah lagi kayak gitu. Yang ketiga yaitu bunga. Sebelum dia buah, dia berbunga dulu. Setelah berbunga, baru dia berbuah gitu. Baru yang terakhir yaitu mengenal bagian luar tumbuhan bunga. Yaitu bunga mawar. Bentar ya. Ini ada mahkota. Mahkota ini berfungsi untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar. Itulah fungsinya mahkota. Yaitu kelopak. Kelopak bunga adalah melindungi pucuk bunga dan bagian luar. Itu dasar bunga.
Dasar bunga adalah bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena angin. Inilah bagian dari antara mahkota dan kelopak. Yang seterusnya yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga antara bunga dengan tangkai. Antara inilah tangkai dengan bunga. Jadi inilah penopangnya. Nah, yang berikutnya yaitu bakal biji. Nah, ini banyak ditemukan di tumbuh biji. Bakal biji ini berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Yang berikutnya yaitu tangkai putik. Tangkai putik. Tangkai putik berfungsi yaitu untuk menyimpan sel telur. Yang berikutnya yaitu kepala putik. Kepala putik berfungsi untuk tempat jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan tumbuhan. Yang berikutnya yaitu benang sari. Sari berfungsi untuk diketahui bahwa kamu pencinta tanaman. Fungsi benang sari pada bunga berperan penting dalam proses penyerbukan, yaitu sebagai salah satu bagian dari organ generatif yang berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Inilah alat kelaminnya. Kalau bagi bunga namanya alat kelaminnya yaitu benang sari. Yang terakhir yaitu kepala sari. Kepala sari berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Kepala sari dan sari bertugas saat proses penyerbukan. Baiklah, jadi sekian dari pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan yang belum paham, kakak persilahkan. Ada pertanyaan? Ada apa enggak? Kalau enggak, kakak mau menanya siapa yang udah paham, dan kalau belum paham, siapa yang mau memberikan pertanyaan? Kak, Apa, Dek? apa fungsi bulu penutup ekor? Bulu penutup ekor ini yaitu berfungsi untuk menjaga keseimbangan ayam saat terbang. Pada saat dia terbang, itulah yang menjaga keseimbangannya dia biar bisa terbang. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kakak persilahkan yang bisa menyimpulkan apa yang dapat kita ketahui dari pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Kak. Apa, Dek? Saya dapat mengetahui fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Oke. Baiklah. Sudah paham berarti dari penjelasannya kalian sudah paham. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah boleh pulang. Selamat pagi. Baiklah Bu, sekian dari simulasi pembelajaran saya ucapkan terima kasih.